Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya. Cucut. Nah, kali ini kita sudah sampai di episode 22. Channel ini semoga bisa terus menjumpai Anda selama bekerja dan belajar dari rumah. Seperti biasa, channel ini berisi obrolan, yaitu tanya jawab antara istri saya dan saya seputar teater. Apa sekarang? Apa ya? Apa ya? Nganu mas, teater terapan. Oke. Terus Yang dimaksud teater terapan itu apa sih mas? teater terapan ya. Ini sebetulnya terminologi ini diungkapkan oleh Prendergast and Sextons untuk memayungi atau mewadahi jenis-jenis teater yang difungsikan untuk memberdayakan atau digunakan untuk menggerakkan masyarakat. Jadi kata difungsikan dan menggerakkan ini menandaskan perbedaan teater terapan dengan teater murni. Di mana kalau teater murni itu seperti kita tahu adalah karya seni yang dipentaskan di panggung, kita datang untuk menonton. Kalau ini teater digunakan sebagai media untuk menggerakkan masyarakat. Jadi persis seperti itu loh, seperti seni rupa terapan dan seni rupa murni gitu. Kalau lukisan itu kan seni rupa murni, tapi kalau kita gambarnya di gelas dan gelasnya masih kita gunakan, itu disebut sebagai seni rupa terapan. Kira-kira begitu. Jadi perbedaannya ada di teater digunakan sebagai media untuk menggerakkan masyarakat itu. Oh gitu. Itu disebut teater terapan. Terus bidang yang digarap itu apa aja? Kalau sampai saat ini banyak ya, ada bidang pendidikan, sosial politik, terus psikologi, ada kesehatan, bahkan ada itu apa pemulihan hak-hak itu narapidana misalnya begitu. Banyak sekali bidang yang dikerjakan oleh teater terapan. Tapi secara rootnya itu kan ada dua nih kalau menurut Sexton dan Prendergast itu. Jadi rootnya itu di pendidikan justru. Tetapi yang satu itu misalnya di Brasil misalnya dari pedagogy of the oppressed, pendidikan kaum tertindas. Lalu kemudian itu menjadi dasar konsep untuk theater of the oppressed, teater kaum tertindas dari Augusto Boal. Kalau yang di Inggris itu yang pendidikan ya tetap larinya ke pendidikan gitu. Kalau yang Boal ini kan larinya akhirnya ke sosial, politik, hukum misalnya begitu. Tetapi pedagogy of the oppressed itu pendidikan kaum tertindas yang dikonsepkan oleh Paulo Freire itu juga diadopsi oleh Jonathan Fox dan Joe Salas menjadi playback theater. Ini lebih ke psikologi. Jadi bidangnya sebenarnya banyak. Jadi kalau yang sekarang ya macam-macam bidangnya, kira-kira begitu. Oke. Kalau boleh tahu, bagaimana teknis pelaksanaan teater terapan? Ini kalau kita mengacu dari tempat ya, misalnya kalau teater murni kan di gedung pertunjukan atau di panggung-panggung pertunjukan. Nah kalau teater terapan tuh di mana saja, di masyarakat langsung, bisa di sekolah-sekolah, bisa di penjara-penjara, bisa di jalan, bisa di ruang-ruang kecil atau di ruang-ruang publik yang lain. Itu dari tempat, kita lihatnya dari tempat. Terus kemudian kita lihat dari proses pementasannya ya. Kalau di teater murni kan penonton datang hanya untuk menonton, tapi kalau di teater terapan penonton itu dilibatkan atau terlibat dalam pementasan. Ya karena ini memang digunakan untuk menggerakkan para penonton tersebut sesuai bidang yang digeluti oleh teater itu. Kira-kira begitu. Sehingga dalam praktiknya umumnya teater yang digunakan itu interaktif, di mana ada komunikasi langsung antara pemain atau presenter dengan masyarakat. Itu seputar isu-isu yang ingin dikembangkan bersama-sama. Jadi kalau dalam konsepnya Augusto Boal itu pada akhirnya spectator atau penonton itu menjadi spectator, penonton yang ikut bermain, kira-kira menjadi begitu. Jadi teknisnya seperti itu. Oke. Terus ada nggak praktik teater terapan di Indonesia? Ada sih, karena saya pernah terlibat langsung ya.
Dulu waktu saya kuliah itu, kakak kelas saya itu getol sekali dengan teater terapan ini. Dia ambilnya dari Augusto Boal. Karena memang kakak kelas saya bergerak di bidang politik ya. Jadi Augusto Boal itu bagus karena di dalam konsep Theater of the Oppressed itu di dalamnya memuat banyak teknik atau banyak jenis-jenis teater terapan yang bisa kita gunakan. Misalnya teater forum, di mana teater itu menjadi semacam forum, bisa curhat lah istilahnya begitu. Penonton itu bisa juga mengumumkan pendapat dan sebagainya, tetapi konteksnya politik. Terus ada teater invisible juga misalnya di situ. Ini menarik. Terus ada newspaper theater, di mana teater itu bermula dari berita koran gitu. Ini kan menarik. Tapi tujuannya untuk mengkaji berita tersebut sebetulnya benar nggak sih? Kira-kira begitu kalau dinyatakan. Nah, tetapi di dalam praktik-praktik ini saya tidak pernah terlibat langsung ya. Saya hanya melihat, oh kak kelas saya begitu gitu. Karena dia menggerakkan banyak mahasiswa untuk itu kan, untuk menyadarkan tentang hak-hak mereka baik sebagai mahasiswa maupun sebagai warga negara. Jadi lebih ke sosial politik lah. Yeah. Tetapi tahun 2006 saya pernah terlibat langsung ini ke dalam teater buruh gitu. Di mana di situ ada sekelompok buruh, lalu kemudian teman-teman menggelar semacam teater forum itu, di mana ada cerita di situ, lalu kemudian buruh-buruh yang menonton itu juga ikut terlibat di dalam cerita tersebut, misalnya dia usul dan sebagainya, dan itu menjadi bagian dari seluruh presentasi gitu. Jadi ada menurut saya. Terus kemudian saya juga pernah dikasih tahu teman-teman bahwa ada teater yang diselenggarakan di misalnya di lokalisasi atau di daerah-daerah miskin dan lain sebagainya untuk memberikan kesadaran pada mereka gitu. Gitu. Jadi menurut saya ada, dan menurut saya sampai sekarang itu masih berkembang lah teater terapan di Indonesia. Tapi umumnya dikerjakan oleh lembaga swadaya masyarakat ya. Kira-kira begitu. Oke. Terakhir ya Mas. Oke. Mungkinkah itu diterapkan di sekolah? Mungkin sekali. Kalau kita lihat root satunya, tadi kan root dari Pedagogy of the Oppressed yang kemudian diadopsi oleh Augusto Boal menjadi Theater of the Oppressed. Root satu lagi itu dari Anthony Jackson, dari Theater in Education. Dari katanya saja jelas kan, teater di dalam pendidikan. Ini berkembang sampai hari ini menjadi learning through theater, belajar melalui teater. Nah, di Anthony Jackson ini, seniman teater itu hadir langsung di sekolah-sekolah. Tetapi bahan dasar ceritanya bukan cerita teater, tetapi kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Jadi seniman-seniman ini kemudian mempelajari kurikulum, misalnya pelajaran ekonomi, pelajaran matematika, atau pelajaran biologi, lalu mereka olah menjadi sebuah pertunjukan yang itu ditampilkan di kelas, di mana peserta didik juga bisa ikut terlibat di dalamnya gitu. Jadi menjadi semacam teater pembelajaran yang benar-benar di sekolah gitu. Ini yang dari Theater in Education. Saya sebetulnya ingin sekali belajar yang Theater in Education ini, tetapi kan banyak keterbatasannya, terutama biaya. Paling hanya belajar referensinya saja. Terus yang satu lagi misalnya yang dari Pedagogy of the Oppressed, tapi yang dikembangkan oleh John Fox yang playback theater. Playback theater itu kan begini, memainkan peristiwa yang dialami seseorang. Jadi misalnya ada penontonnya diminta cerita, punya pengalaman apa? Pengalaman biasanya memilukan ya. Misalnya ini pernah diterapkan di satu sekolah, di mana siswa itu bercerita tentang pengalamannya dirundung atau dibully. Lalu kemudian setelah dia bercerita, cerita ini ditampilkan ulang oleh para pemain playback theater ini. Maka disebut playback. Jadi playback, jadi memainkan kembali cerita tersebut dalam format yang mereka atur sedemikian rupa. Nah, ketika anak yang dibully melihat, menyaksikan kisahnya ditampilkan dengan cara yang berbeda, itu muncullah kesadarannya. Dan bahkan bagi penonton semua itu juga muncul kesadarannya bahwa perundungan itu nggak baik. Dan semua siswa yang ada di situ kemudian bisa menjadi sadar bahwa itu mesti dihentikan. Kira-kira begitu. Jadi konsep teater terapan yang semacam ini saya pikir sangat bisa diterapkan di sekolah. Karena kalau kita melihat Theater in Education dari Anthony Jackson itu,
sampai sekarang kan menjadi learning through theater. Jadi belajar melalui teater. Jadi bisa belajar apapun melalui teater. Nah, perkembangannya itu theater education ini tidak hanya seniman kemudian. Jadi teman-teman dari theater education ini juga mengajak guru-guru untuk terlibat di dalamnya. Jadi menjadi pemainnya juga. Gitu, kira-kira begitu. Bahkan kalau kita lihat di Amerika yang sekarang berkembang kan arts integration, di mana seni itu diintegrasikan dengan bidang-bidang yang lain. Sehingga ketika siswa belajar, itu dia bisa mendapat dua-duanya. Seninya dapat, bidang lain yang dipelajari juga dapat. Tetapi ini belum bisa dikategorikan sebagai teater terapan ya. Saya hanya bilang bahwa sebetulnya mungkin, sangat mungkin diterapkan di sekolah teater terapan ini. Kira-kira begitu. Demikian teman-teman, obrolan antara istri saya dan saya di dalam episode ke-22 tentang teater terapan ini. Semoga informasi sekilas ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan semoga kita bisa bertemu di dalam episode berikutnya. Tetap berpikir positif, tetap bersemangat, dan jangan lupa tetap terus berkarya dan berdoa. Terima kasih.